Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man lam yahdi fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, yang semoga dirahmati Allah, peserta didik yang semoga pula dirahmati Allah dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat. Pada video ini kita akan mengulas tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kronologi perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah yang merupakan mukjizat terbesar kedua setelah Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita umatnya. Isra dan Mi'raj ada dua perjalanan yang dilaksanakan dalam satu malam. Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya naik. Isra perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Mi'raj perjalanan dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Isra perjalanan horizontal, Mi'raj perjalanan vertikal. Isra lambang hablum minan nas, Mi'raj lambang hablum minallah. Dua perjalanan ini adalah perjalanan yang Allah perjalankan. Artinya bukan Rasulullah yang berkehendak, tetapi Allah yang mengakomodasi, Allah yang memfasilitasi, sehingga tidak ada yang sulit bagi seorang manusia, Nabi Muhammad Rasulullah, untuk melakukan perjalanan ini dengan waktu yang singkat. Kalau kita lihat bahwa bumi yang besar ini pun diperjalankan Allah mengelilingi matahari dalam tata surya. Bumi ini berputar pada porosnya 24 jam kembali ke titik semula, dan kita tidak pernah merasa perputaran itu karena begitu luasnya. Maka untuk mengimani perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sesungguhnya ada perkara yang mudah. Bahkan ketika kita beriman kepada Allah yang tidak pernah kita bisa lihat, tetapi kita yakin adanya, maka tentu perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang mudah untuk diterima. Isra Mi'raj dalam sejarah Al-Tarikh Al-Waqidi mengatakan terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Perjalanan ini dilaksanakan pada Amul Hasni, tahun kesedihan, di mana bersamaan pada tahun itu adalah paman Rasul Abu Talib wafat, istri tercinta beliau Khadijah pun wafat. Maka perjalanan ini bisa mengobati kesedihan Rasul akan ditinggalkan orang-orang yang terkasih tersebut. Dan juga pada perjalanan ini Allah ingin menampakkan kebesarannya kepada Rasulullah yang tentu menjadi kabar untuk kita semua. Perjalanan Rasulullah ini telah Allah abadikan dalam Al-Quran, tersebut dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka ayat Al-Isra ini menyebut tentang dalil Rasulullah Isra. Adapun dalil tentang Rasulullah Mi'raj tersebut dalam surah An-Nujum ayat 13 sampai dengan 17. Dalam ayat Al-Isra 13 dengan 17 adalah berbunyi, laqad ra'au nazlatan ukhra. Sesungguhnya pada ketika itu Rasulullah melihat rupa asli Jibril inda Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha. Artinya tidak Rasulullah melihat Jibril kecuali
ketika di Sidratul Muntaha. Bukti bahwa Rasulullah telah mi'raj hingga ke Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Jannatul Ma'wa. Inilah yang ditampakkan kepada Rasulullah bagaimana keadaan-keadaan nikmatnya surga yang tidak terlihat di dunia, tidak pernah terdengar di dunia, dan tidak bisa terbayangkan di dunia. Begitu luar biasanya nikmat ini. Iza yarsha sidrata ma yarsha, maka meliputi pandangan Nabi Muhammad kepada Jibril itu dengan segenap yang meliputi. Ma za'a basaru wa ma tagha, tidak menyimpang pandangan Nabi dan tidak pula melampaui batas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sungguh Rasulullah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Maka bagi kita orang yang beriman, cukup dengan dalil ini adalah suatu pegangan untuk percaya akan Isra dan Mi'raj. Orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj berarti orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kronologi cerita Isra Mi'raj ini adalah manakala Rasulullah tidur di Hatim. Dalam riwayat lain Rasulullah tidur di Hijr Ismail. Datang dua malaikat yang menghampiri Rasul. Ketika itu Rasul tidur bersama dua orang lainnya. Malaikat yang satu bertanya kepada malaikat yang lainnya, yang mana di antara tiga orang ini? Yang lain menjawab, yang di tengah. Tanpa salam berbasa-basi mereka membuka pakaian Nabi. Nabi hanya diam saja tertegun melihat keadaan itu. Dibelah dada Rasulullah SAW, dibuang bagian yang kotor, dibersihkan, dan kemudian diisi hati Rasul dengan iman dan hikmah. Maka menjadi wajarlah bahwa Rasulullah tidak pernah berbuat dosa karena hati beliau bersih, tidak ada dilengkupi tempat bagi syaitan untuk bercongkol sedikit pun di sana. Ini adalah kedua kali Rasulullah dibedah. Yang pertama pada usia 4 tahun dalam pengasuhan Halimatus Sya'diyah, ketika Rasul bermain-main dengan teman-teman yang lain, dengan anak-anak yang lain. Kemudian Rasul ditangkap malaikat dan dibawa ke bawah pohon dan dibedah. Adalah Rasulullah SAW kemudian pasca pembedahan malam itu didatangi oleh Jibril yang membawa hewan bernama Buraq yang lebih rendah daripada Bilal, namun lebih tinggi daripada keledai. Yang hewan ini sudah dipasangkan tali kekang dan lampu. Maka dipersilakan Rasulullah naik ke hewan tunggangan ini. Dengan cepat kilat hewan tunggangan yang bernama Buraq ini menghantarkan Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Di sana Rasulullah yang pertama melakukan adalah mengikat hewan Buraq. Sekalipun ini adalah hewan jinak, sekalipun ini adalah hewan surga, tetap Rasulullah ikat, mengajarkan bahwa makna tawakal adalah dijaga sebelum hilang. Kemudian Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa mengimami sholat 2 rakaat bersama para malaikat. Selepas sholat itu Rasulullah disuguhkan oleh malaikat Jibril 2 minuman, susu dan arak. Maka Nabi memilih susu untuk diminum. Berkata Jibril, apa yang kau minum itu melambangkan kesucian. Andai meminum arak, maka lambang bahwa umatmu banyak yang akan terpalingkan. Kemudian Rasulullah dihantarkan Jibril untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Sampai ke sana harus melewati langit-langit yang berpintu. Tentu bukan langit yang dilintasi oleh para astronot, karena langit ini adalah langit gaib yang tidak ditembus kecuali ada orang-orang yang diizinkan. Pada langit pertama Jibril mengetuk pintu. Dari belakang balik pintu malaikat bertanya, siapa itu? Dijawab Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia orang yang diutus? Benar, kata Jibril, dia orang yang diutus. Maka masuklah Nabi Muhammad dan Jibril melewati pintu pertama. Didapati oleh Rasulullah, disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah didoakan Nabi Adam agar mendapat keberkahan. Kemudian melintas menuju ke langit yang kedua pun sama berpintu. Diketuk pintu, mendapat pertanyaan yang sama seperti pintu yang sebelumnya. Siapa itu? Dijawab Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad Rasulullah. Apakah dia orang yang diutus? Jawab Jibril. Benar, dia orang yang diutus.
Maka dibukakan pintu yang kedua, maka didapati yang menerima tamu adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Lanjut kemudian ke langit yang ketiga, juga sama. Siapa itu? Dijawab Jibril alaihissalam. Siapa bersamamu? Muhammad Rasulullah. Apakah dia orang yang diutus? Benar, dia orang yang diutus. Maka dibukakan pintu langit ketiga, didapati oleh Rasulullah SAW. Yang menerima tamu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian lanjut ke langit keempat, manakala dibukakan pintu, didapati yang menerima tamu adalah Nabi Idris alaihissalam. Lanjut ke langit yang kelima, ketika dibukakan pintu, didapati menerima tamunya adalah Nabi Harun alaihissalam. Manakala langit yang keenam, didapati adalah Nabi Musa alaihissalam. Manakala langit yang ketujuh, didapati adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Rasulullah pada Nabi yang terakhir ini melihat Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di mana tempat tawafnya, ibadahnya para malaikat di langit, sebagaimana manusia beribadah tawaf di dunia di Ka'bah. Didapati pula oleh Rasulullah setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali lagi setelah itu. Untuk memudahkan kita mengingat para nabi yang menyambut Rasul di setiap pintu langit, bisa kita singkat dengan Ayyihmi. A-I-Y-Y-I-H-M-I. A. Adam. I. Isa. Y. Yahya. Y. Yusuf. I. Idris. H. Harun. M. Musa. Dan I. Ibrahim. Kemudian setelah Rasulullah SAW melewati 7 langit berpintu, maka Rasulullah dibawa oleh Jibril ke Sidratul Muntaha. Maka didapati Rasulullah di sana, daunnya seperti kuping gajah, buahnya seperti tempayan, menunjukkan bahwa sangat luas sehingga pohon buah dan daunnya sangat besar. Memasuki Sidratul Muntaha hanya Rasulullah sendirian, sedangkan Jibril alaihissalam pun tidak boleh masuk. Kata Jibril, seandainya aku melangkah ke sana maka aku binasa, karena aku bukan orang yang diizinkan. Maka Nabi Muhammad SAW sendiri masuk ke Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala. Rasul mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Dan Allah menjawab salam Rasulnya, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sanalah Rasulullah diberikan kewajiban perintah salat 50 waktu dalam sehari semalam. Maka dengan senang hati Rasulullah menerima kewajiban itu. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah ketika itu? Pernah ditanyakan oleh sahabat, maka Nabi menjawab, yang kulihat hanya cahaya. Artinya bahwa Rasulullah terhijab sehingga tidak melihat Allah secara langsung. Telah menjadi sunnatullah bahwa tidak siapapun manusia bisa melihat Allah kecuali dia telah mati dan telah di hari kiamat nanti. Begitupun pula Rasulullah. Pernah Masyhur bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya Aisyah Sayyidati, apakah Rasulullah SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Aisyah menjawab, hampir berdiri bulu ramaku dengan pertanyaanmu. Maka siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, maka dia telah berdusta. Aisyah membaca ayat, ma tadrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Maka tidak ada seorang pun yang dapat mencapai penglihatan kepada Allah, dan Allah yang melihat segenap makhluknya. Wa huwa latiful khabir, Allah maha halus dan lagi maha mengetahui. Ini adalah dalil bahwa yang dimaksud firman dalam surah An-Nujum ayat 17 yang dilihat Rasulullah adalah Jibril, bukan Allah. Maka selepas perintah kewajiban 50, Rasulullah kembali menuju ke bumi. Pada langit ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, karena Nabi Musa sudah yakin bahwa pasti ada satu istimewa, ada kewajiban yang diberikan kepada Rasulullah. Sebagaimana Nabi Musa ketika dipanggil Allah ke Bukit Tursina, maka Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah Taurat. Maka Nabi Muhammad bercerita bahwa dirinya dan umatnya telah mendapat kewajiban sholat 50 kali dalam sehari semalam. Berkata Nabi Musa, mintalah keringanan kepada Tuhanmu, umatmu niscaya tidak akan mampu, karena umatku yang lebih kuat
pun pernah memiliki kewajiban namun tidak mampu mengamalkannya. Maka Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah untuk minta keringanan sebagaimana saran Nabi Musa alaihissalam, dikurangin oleh Allah 5. Namun manakala bertemu kembali dengan Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa kembali menyarankan, maka Nabi Muhammad berbolak-balik kepada Nabi Musa dan Allah Ta'ala hingga tersisa menjadi 5. Itu pun ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa masih menyarankan untuk minta keringanan lagi. Namun Rasul mengatakan, aku sudah malu dan aku menerima ini dengan lapang hati. Dan Allah berfirman, 5 kewajiban itu nilai setaranya sama dengan 50 kali dalam sehari semalam melaksanakan sholat. Maka Nabi Muhammad SAW turunlah kembali ke bumi dengan membawa kewajiban 5 kali dalam semalam untuk beribadah sholat. Jadi perintah sholat ini sangat istimewa, tidak saja diperintahkan dalam firman Allah, tetapi langsung diterima lewat perjalanan Isra dan Mi'raj. Sampai sebelum fajar Rasulullah sudah kembali di Masjidil Haram tanpa disadari kawannya yang ditinggalkan. Maka ketika di waktu zuhur datang Jibril kembali memimpin Rasulullah untuk sholat zuhur, sehingga Rasul mengerti bagaimana cara sholat zuhur, bagaimana batasan waktu zuhur dari mana hingga mana. Kemudian ketika waktu asar, Jibril kembali turun mengajarkan bagaimana sholat asar dan mengasih tahu bagaimana batasan waktunya. Kembali kepada waktu maghrib, kembali di waktu isya, kembali di waktu subuh. 5 kali sholat Jibril datang menemui Rasul mengajarkan bagaimana kewajiban yang telah diperintahkan Allah beserta waktu-waktunya. Pasca perjalanan Isra Mi'raj itu nampak Rasulullah tertegun di dekat Ka'bah hingga lewat Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal tentu melihat bahwa ini bukan sesuatu yang biasa pada diri Muhammad, diam tertegun seperti orang yang sedang gelisah. Maka ditanya oleh Abu Jahal, wahai Muhammad, apa yang sedang menimpamu? Adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada umat namun belum engkau sampaikan? Maka Nabi mengatakan, benar bahwa ada yang ingin ku sampaikan kepada umat, yakni aku telah diperjalankan Isra Mi'raj tadi malam. Sangat antusias sekali Abu Jahal ini mendengar pernyataan Rasul tersebut. Maka dimintanya Rasul bercerita. Maka dengan hati yang penuh gembira, Abu Jahal mendengar cerita itu bukan karena Rasul dipercayanya, namun dia punya bahan untuk Rasulullah diperolokkan nanti di hadapan kaumnya. Maka nampak seperti orang yang ingin membantu. Abu Jahal bertanya, ya Muhammad, maukah seandainya saya yang memanggilkan kaummu untuk engkau kemudian bercerita kembali sebagaimana kata Rasulullah? Tentu silakan. Maka Abu Jahal memanggil kaumnya, wahai Ka'ab bin Lu'ay, wahai kaum Bani Quraisy, kemarilah, ada sesuatu yang ingin diceritakan Muhammad kepada kita. Maka setelah mereka berkumpul, Abu Jahal berkata, ya Muhammad, ceritakan ulang apa yang kau ceritakan kepadaku. Maka Rasul bercerita. Di antara mereka tentu merasa berat mendengar cerita itu, sehingga ada yang menaruh tangannya di kepala, ada menaruh tangannya di pinggang dan lain sebagainya, yang menunjukkan ekspresi bahwa ini adalah sesuatu kejadian yang luar biasa. Bagi orang yang beriman akan ditelinga Allah dengan mudah menerima, walaupun saat itu ayat belum datang untuk membenarkannya. Tapi orang yang belum diliputi keimanan, ini satu ujian, membenarkan atau menolak cerita. Sedangkan mereka selama ini membenarkan bahwa Rasulullah Muhammad adalah seorang al-amin yang tidak pernah berdusta. Maka mereka menguji Rasulullah, kalau benar engkau seorang yang telah melakukan perjalanan, ceritakan kepada kami bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Nabi tentu hampir melupakan bentuk Masjid Aqsa karena bukan itu fokus utama Rasul memperhatikan masjid. Namun Allah menghadirkan wujud Masjid Aqsa dan pandangan Nabi yang tidak bisa dilihat oleh kaumnya. Maka semua pertanyaan kaumnya secara detail pun bisa dijawab Nabi. Begitu jelasnya Rasul menjelaskan hingga mereka tidak bisa menyangkal akan perjalanan tersebut. Maka kalahlah Abu Jahal yang mencoba memperolok, malah dia tidak bisa menghinakan Rasulullah SAW. Tidak kurang sampai di situ, mereka mencoba menyampaikan berita itu kepada sahabat Rasulullah agar para sahabat juga mendustakan Rasulullah SAW. Orang yang pertama disampaikan berita Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar. Didatangi Abu Bakar, ya Abu Bakar, sekarang temanmu Muhammad bercerita bahwa dia telah melakukan perjalanan dalam satu malam, dan kemudian sebelum fajar dia telah kembali dan katanya dia telah menerima kewajiban dari Tuhannya.
Maka Abu Bakar berkata, benarkah itu dari Muhammad Rasulullah? Dijawab mereka benar. Mereka mengharap bahwa Abu Bakar mendustakan. Namun yang mereka dengar ada Abu Bakar mengatakan bahwa jika itu benar dari lisan Muhammad, maka itu pastilah benar. Sejak itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, sehingga disebut Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra Mi'raj. Yang paling besar daripada perjalanan ini adalah ibadah sholat. Maka jika kita saat ini mengabaikan perintah sholat, maka kita berarti ada orang yang tidak membawa hadiah atau oleh-oleh Rasulullah dari perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Banyak orang sudah mendengar cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasul, namun mereka tidak mengambil pelajaran, bahkan mereka tidak mengambil inti daripada perjalanan itu adalah sholat. Maka barang siapa di antara kita ingin berisra mi'raj sebagaimana Rasulullah, sederhananya adalah kita dengan sholat 5 waktu, dengan sholat yang penuh khusyuk, kita tajamkan mata hati berada di langit, maka kita sedang melakukan mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah. Manakala kita membaca Al-Quran dalam sholat, kita seolah-olah ada sedang berkalam, sedang kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala kita selesai sholat, maka selesailah pula isra mi'raj kita. Inilah bentuk daripada sebaik-baik orang yang mengambil hikmah Isra Mi'raj adalah orang yang tidak pernah lalai sholatnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa mengingatkan kembali kepada kita tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.